الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا. فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Camat atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Kepala UPT SMK Negeri 3 Pangkep, kepada yang terhormat Bapak Lurah, yang terhormat Babinsa, dan seluruh tamu undangan serta guru dan siswa-siswi SMK Negeri 3 Pangkep. Puji syukur senantiasa kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini secara bersama-sama dalam rangka silaturahmi dan memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pula salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memimpin umat Islam, dan semoga kita semua mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Perkenalkan, nama saya Lini Susianti Syam yang akan membawa acara dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum memulai acara, marilah kita semua mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Habibah SAG. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin
Sadaqallahul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya pembacaan doa oleh Saudara Jalaluddin Rahmat. Kepada saudara, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kegiatan kita pada hari ini diberkahi dan berjalan dengan lancar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini di sekolah tercinta SMK Negeri 3 Pangkep, kami hendak menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memohon izin-Mu, berkahilah semua langkah kami dan perbuatan kami, dan jadikanlah semua itu ibadah yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, ya Allah, ya Ghafur. Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Allahumma ghfirli wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan pertama oleh Ketua Panitia kepada Saudara Muhammad Arsal Ansar. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat camat atau yang mewakili, yang terhormat kepala sekolah dan wakil kepala sekolah UPT SMK Negeri 3 Pangkep, yang terhormat Bapak Kelurahan Biraeng, yang terhormat Babinsa dan Babin Kaptibnas, yang terhormat seluruh tamu undangan, yang terhormat Dewan Guru dan para staf UPT SMK Negeri 3 Pangkep, dan yang saya banggakan adik-adik siswa SMK Negeri 3 Pangkep serta panitia pelaksana yang sejauh ini masih loyal mengawal kegiatan ini. Baik, kegiatan ini diadakan pada hari ini adalah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2024 di Aula SMK Negeri 3 Pangkep, yang dimana temanya yaitu menumbuhkan cinta dan iman di generasi Z. Kegiatan ini merupakan program kerja dari kami mahasiswa KKN PPL UNM yang bekerja sama dengan OSIS atau organisasi siswa intrasekolah. Kemudian izinkan saya selaku ketua panitia untuk melaporkan yang dimana sumber dana dari kegiatan ini bersumber dari dana sumbangsi para guru dan siswa-siswi SMK Negeri 3 Pangkep. Melalui kata sambutan ini, saya selaku ketua panitia mengucapkan banyak kepada tamu undangan yang sudah hadir. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan kedua oleh Bapak Camat. Kepada Bapak Camat, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillah. Pertama-tama tentunya saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan inayahnya lah sehingga kita semua ini bisa hadir di tempat ini memenuhi undangan Bapak Kepala Sekolah dan adik-adik KKN dalam rangka satu kegiatan memperingati kelahiran seorang Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, salam dan taslim kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun kepada seluruh sahabat dan keluarganya. Bapak Ibu sahabat bahagia, terlebih dahulu sebelum saya lanjut, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu. Sekiranya hari ini Bapak Camat Indonesia ini hadir, namun karena undangan kegiatan pada hari ini itu ada 3 yang bersamaan dan itu semua datanya dadakan lewat WhatsApp, sehingga jadwal itu juga diketahui belakangan. Amanah ini pun saya terima itu pun dadakan, sehingga mohon maaf saya tidak pakai kopi apa karena tidak sempat lagi. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya beliau tidak sempat hadir bersama kita di sini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Pangkep beserta seluruh jajaran Bapak Kepala Sekolah, para guru. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Indonesia TNI, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Kapolsek Indonesia TNI Bapak Ibtu Abdul Samad. Yang saya hormati Bapak Kepala Kelurahan Birain. Yang saya hormati Bapak Babinsa Kelurahan Birain. Yang saya hormati Bapak Babinsa Timas Kelurahan Birain. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Indonesia ini, serta Ibu Hajra, dan adik-adik KKN yang sudah diundang, serta seluruh siswa yang hadir, yang bersama-sama kita semua di tempat ini pada hari ini. Alhamdulillah, tidak panjang lebar Pak, saya menyampaikan amanah. Yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah insya Allah agenda kabupaten pada hari ini itu ada penilaian adipura, dan insya Allah tim penilai itu pasti masuk ke Minasate, karena salah satu lokusnya itu adalah Puskesmas Minasate. Jadi tadi pagi itu ada himbauan dari pimpinan Bapak Bupati, PLT Bupati, ditiadakan apel, diharapkan semua jajaran konsentrasi untuk membersihkan lingkungan sekitar di dalam rangka menyukseskan penilaian adipura ini. Semoga hasilnya nanti insya Allah tetap kita bisa mempertahankan predikat yang telah kita capai pada tahun-tahun yang lalu, insya Allah.
Kemudian Pak ingin saya sampaikan dan mengingatkan kita semua bahwa insya Allah pesta demokrasi pemilihan bupati dan wakil bupati yang ini akan berlangsung nanti pada tanggal 27 November tahun 2024. Jadi partisipasi aktif dari kita semua, terutama netralitas kita bagi para ASN sangat diharapkan, dan memotivasi kepada para pemilih usia pemuda ini untuk menyalurkan hak pilih itu dengan baik. Maksudnya dengan baik itu, mari kita menentukan pemimpin kita untuk ke depan yang lebih baik. Ya, artinya doa kita itu seperti itu, supaya apa yang kita lakukan itu Allah berkahi dan memberikan kita pemimpin yang lebih fokuskan membangun untuk kemajuan partai ke depan, insya Allah. Bapak Ibu yang sama berbahagia, kemudian yang ketiga tentunya pada hari ini, alhamdulillah kita berharap semoga kehadiran kita di tempat ini membawa berkah dan diberkahi oleh Allah SWT, menjadi sebuah ibadah untuk kita berakhir. Kemudian tema yang diusung pada maulid ini menumbuhkan cinta dan iman. Saya kira inilah tema yang paling mengena dari sekian tema yang ada untuk maulid. Karena menurut saya memang cuma dua itu yang harus kita capai sebenarnya sebagai target dalam bermaulid. Yang pertama itu cinta, dan yang kedua itu bagaimana kita ini mengikuti Nabi. Itu saja intinya. Jadi diharapkan itu setiap tahun kita mengevaluasi kegiatan maulid kita, apakah dua tema ini itu sudah kita dapat atau tidak. Artinya semakin tahun cinta kita kepada Rasul itu semakin bertambah, dan ketaatan kita kepada Nabi dan Allah SWT itu juga semakin meningkat. Itu saja intinya. Kalau yang lain-lain itu seremonial, yang diharapkan sih ada perkembangan dalam segala hal, berkembang bagusnya. Kalau yang bagus khusus masjid semakin besar, tetapi yang utama berkembang juga ini persoalan cinta dan ketaatan kita. Jadi cinta kepada Rasul dan ketaatan. Dalam Al-Quran itu, mohon maaf kalau saya ingat, Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau itu ingin dicintai oleh Allah, maka kata Rasul, ikuti saya. Nah, jadi itu yang perintah, ikuti saya. Jadi cocok sekali tema ini. Semoga kegiatan kita pada hari ini dengan mengusung tema yang sangat indah ini, Allah memberikan berkah dan hidayah kepada kita semua tanpa kecuali, sehingga kita bisa mengambil hikmah dan menjadikan kita ini menjadi hamba atau pribadi yang semakin cinta dan semakin taat kepada Allah SWT. Saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sambutan Bapak Kepala UPT SMK Negeri 3 Pangkep. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Kepala Kecamatan dari Mewakili, saya hormati Bapak Ramin atau mewakili beliau, saya hormati Bapak Kapolsek mewakili, saya hormati Kepala SMP Negeri 1 ini tetangga ya,
tapi jarang-jarang ketemu ini. Yang saya hormati Bapak Koordinator Pengawas, ya hadir Ibu Pengawas. Kemudian yang saya hormati Kepala SMK Negeri 1 Pangkep, diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Pak Jayadi dan Ketua Jurusan Pak Idris. Terima kasih Pak. Yang saya hormati Ketua Komite Sekolah Pak Haji Bersaka, alhamdulillah. Yang saya hormati Pak Lurah, ya, Kepala Kelurahan Biraeng, ini sebagai leading sektor kita di kelurahan, ya, termasuk SMK 1 3 ini. Yang saya hormati para wakil kepala sekolah, dan yang terkhusus yang saya hormati, sangat banggakan Bapak Ustaz Pak Edi MPD, ya. Beliau insya Allah akan membawakan hikmah maulid pada hari ini. Dan saya hormati teman-teman guru, mulai wakil kepala sekolah, para pembina, para ketua jurusan, ya. Yang saya hormati adik-adik mahasiswa, ya, dari Universitas Negeri Makassar, UNM, ya, jangan UNM. Marah Taris Munandar penciptanya, ya, nanti marah sama kita kalau selalu bilang UNM. Beliau waktu itu rektor, ya. Jadi yang saya banggakan seluruh anak-anakku sekalian yang hari ini insya Allah semuanya mengikuti, ya. Saya bilang kalau nggak muat di kelas tas saja menghadap sini, nggak muat, ya. Dan aulanya memang kecil, ini pun bukan aula sebenarnya, antar ruangan saja yang kita manfaatkan, karena kebetulan sekolah ini Pak kurang dari 1 hektar, ya. Karena sebenarnya tanahnya SMP 1 ini, tapi dulu namanya SMK kecil. Kebijakan pemerintah pusat berikan sekolah kecil, Pak Bupati kasih di sini, ya sudah. Biasa kita mau beli tanah di sebelah, ya, pernah dulu dengan lama ini, tapi ternyata Makassar juga katakan harus sesuai dengan NJOP, ya, nggak mau Makassar. Bisa kalau banyak, nggak bisa, ya, pasti mahal, ya. Kemudian jadi kita dinas saja sekolah ini kepada pemerintah setempat, mulai Pak Lurah, Pak Camat, kita kembangkan sekolah ini. Kebetulan sekolah ini, ya, alhamdulillah masuk SMKPK Pak, pusat perguruan, artinya baru mulai. Jadi kita nanti akan kembangkan sekolah ini menjadi sekolah yang setara dengan sekolah-sekolah lain. Tidak perlu kita besar-besar, tetapi bisa kita berkualitas, insya Allah. Ya, jadi masyarakat, insya Allah di sini ada 3 jurusan listrik, ya, ada jurusan DPD. Kalau juga dikasih tahu masyarakat Pak Lurah dan bilang saya mau kasih jurusan DPD, desain informasi pemodelan bangunan, bilang wah tidak mau dia anakku tuh Pak, acara ini tukang batu bapaknya. Harus dikasih tahu bahwa ini desain artinya menggunakan komputer mendesain bangunan, bukan bekerja mencampur, apa itu mencampur, bukan, ya. Jadi kalau dikasih tahu, jangan, ya, nanti kalau ketemu orang tuanya dikasih tahu pindah SMK 3 bukan jurusan memasang batu merah, tetapi mendesain menggunakan komputer, ya. Kemudian di sini ada juga jurusan TJKT, ya, dulu dikenal TKJ, ya. Jadi ada tambahan komunikasi, jadi ini juga nanti merambah dengan komunikasi yang berkembang, termasuk saluran seluler itu, ya, akan dipelajari nanti. Jadi saya kira cukup ini 3 kompetensi kalian atau 3 jurusan, ya, yang kita akan kembangkan, ya. Mudah-mudahan pemerintah tahu bahwa kita ini bikin berlantai saja supaya lebih longgar, ada aulanya, ada apanya, ya, seperti itu. Ya, alhamdulillah kita bersyukur namun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya kegiatan pada hari ini itu dilaksanakan oleh
adik-adik mahasiswa bersama dengan OSIS didukung penuh oleh Bapak Ibu Guru. Ya, jadi saya lihat Ibu Guru ini yang bawa embernya, siswanya juga bawa ember yang sudah dihias-hias ya, alhamdulillah. Saya bilang silakan saja, yang penting mau partisipasi ya, memang harus ada dukungan ya. Jadi alhamdulillah, karena dia bilang bagaimana sudah terlambat, oh, tidak ada masalah karena kita ini memperingati saja ya, walaupun mungkin bulan Rabiul Awal sudah lewat Ustaz ya, nah, mungkin sudah Rabiul Akhir. Tidak apa-apa ya. Jadi saya kira terima kasih kepada adik-adik mahasiswa, anak-anakku sekalian, Bapak Ibu Guru, tentu dengan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dengan hadirnya pada kesempatan ini. Kemudian salam dan salawat senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu saya tadi sudah perkenalkan juga sekolah ini kepada masyarakat selaku ketua komite-nya. Pak, tidak ada masalah karena beliau juga dari sekolah, jadi tak persis. Dulu dari SMK 1 masuk di dinas pendidikan, jadi maka anggarannya pendidikan juga sudah lumayan banyak. Beliau itu ketua komitenya di sini. Ya, kemudian Pak Lurah, Pak ya. Jadi Pak, saya lupa tadi Pak Kantin Babi Mas ya, Babi Kantin Mas. Ya, kemudian ada dua dari TNI dan polisi. Alhamdulillah ini selalu menjaga ini. Kasihnya kan lagi. Ada anak talari ini Pak. Salah. Nah, begitulah namanya pendidikan kadang-kadang. Di sini juga ini saya bilang bagus barangkali kalau kita buatkan nanti lompat tinggi yang bagus-bagus, karena jago-jago lompat gini siswa aku sebagian ya. Ditutup sini salah kita lewat yang berangkat SMP 1. Jadi ya, tapi ya begitulah kadang-kadang sebagian ya. Mudah-mudahan nanti yang suka lompat pagar itu menjadi sukses, menjadi pelompat tinggi ataupun menjadi camat nanti insyaallah ya. Biasanya jadi saya bilang sama guru ya, dibina saja terus ya. Ya kan Indonesia juara panjat tebing ini ya nanti ya. Insyaallah ya. Saya kira kembali bahwa yang terakhir, saya berharap bahwa peringatan Maulid ini kepada anak-anakku sekalian nanti didengarkan dengan baik apa yang menjadi ceramah Ustaz ya, supaya ada nanti yang bisa Anda kenang, Anda ingat tentang bagaimana cinta Rasul, bagaimana itu yang mau dicontoh Rasul itu, khususnya yang generasi Z ya, yang diharapkan ini. Jadi kepada anakku sekalian, kami sangat berharap untuk memperhatikan apa yang menjadi ceramah Ustaz nanti. Jangan sampai cerita tunjang di belakang ya, nanti ditanya untuk agama di mana ini anunya, bagaimana, nggak ada ya. Jadi itu. Yang terakhir, jadi kita semua anak-anakku sekalian ditemakan untuk mendengarkan ini supaya menjadi pembelajaran, menjadi dipraktekkan nanti dalam kehidupan sehari-hari sebagai generasi Z, generasi yang yang baru ya, dengan teknologi yang berkembang begitu besar. Mau dimanfaatkan dengan baik teknologi itu insyaallah akan bernilai positif, tapi kalau dimanfaatkan dengan negatif tentu juga bernilai negatif ya. Kalau kami ini yang tua ini mengalami generasi ya beruntung juga sebenarnya, karena mulai generasi main-main dengan mencengkel, mesanto, lompat-lompat tali dan sebagainya itu dialami semua ya, main-main di sawah dan seterusnya ya. Sekarang ini rata-rata main gadget semua di sini ya. Nah, sempat juga kita main gadget, jadi seluruh di dilewati ini ya. Terakhir sekali permohonan maaf dari Bapak Kepala Jabat Dinas, karena ada juga undangan yang sama dan katanya lebih dulu mengundang, jadi saya bilang yang apa-apa Pak Cerdas. Yang penting acaranya insyaallah
berlangsung dengan baik. Mungkin di hari ini juga Pak Pengawas sudah hadir ya, Kepala Seksi SMK kebetulan mau jalan-jalan katanya sama pengawas ya. Ibu Ati berangkat juga? Oh iya. Salam bijian, salam sama Jakarta ya dan sekitarnya. Jadi insya Allah kemudian SMK ini saya perlu ulangi, di sini Pak ada yang namanya PKL. Jadi anak-anak itu nanti 6 bulan lagi Pak, karena kita masuk kurikulum merdeka. Jadi minimum 6 bulan, jadi kita nanti berada di lapangan 6 bulan. Insya Allah hari ini ada juga 14 orang siswa saya. Ini di luar PKL, tapi kita ini harus banyak di lapangan. Itu mengikuti survei, membantu PLN yang jurusan listrik. Jadi membantu survei rumah tangga, apa kendalanya, kemudian hal-hal apa yang menjadi kendala di listrik. Jadi masuk juga ada 14 orang, saya bilang boleh. Ya guru umum nanti bagaimana menyesuaikan itu. Kira-kira itu selama setengah bulan itu anaknya, 15 hari kalau tidak salah ya, mengikuti survei itu, survei pengembangan listrik rumah tangga. Jadi siswa kita aja terjun di sana. Yang lainnya ini Pak sementara PKL, semua kelas 12. Ada juga ini kelas 11, 10 orang. Ya kita doakan saja semua mereka, insya Allah ini sudah masuk bulan ketiga ini, mengikuti pendidikan bahasa Jepang dan juga budaya Jepang. Insya Allah itu akan diuji dan insya Allah itu nanti kedepannya akan magang di Jepang 10 orang itu. Dan insya Allah kalau mereka sukses magang nanti juga berikutnya menjadi tenaga kerja. Ya, tenaga kerja. Jadi karena memang kalau umurnya itu belum 19 tahun ke atas nggak boleh. Jadi sampai 19 tahun magang saja dulu. Nanti kalau sudah 19 tahun ada lagi ujiannya itu. Yang penting kan sudah belajar bahasa Jepangnya ya. Jadi ini sekarang diuji-uji terus saja ini. Selalu di posting-posting supaya bahasa Jepangnya lebih ini bagus, maka mereka diuji. Ya insya Allah anak kita 10. Kemudian saya rencana sama nanti kerjasama dengan komite, insya Allah setiap tahun paling tidak kita belajarkan 10 itu. Ya tahun depan insya Allah 10 lagi kita kirim. Ya kalau nanti komite mau mengirimkan satu tahun boleh, tapi komite yang bertanggung jawab biayanya kurang lebih 15 juta satu anak selama 3 bulan. Nah seperti itu. Ini dana pemerintah Pak digunakan. Itu tadi SMK pusat ke bulan dikasih dana, salah satunya adalah untuk persiapan magang di Jepang. Jadi saya kira itu yang saya sampaikan kepada hadirin semua. Mudah-mudahan acara Maulid ini menjadi kita petik hikmah nanti dari Pak Ustadz. Jadi kita semua bisa membawa pulang oleh-oleh hikmah dari Pak Ustadz. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni acara inti ceramah dan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz M. Farid Wajedi MPD. Kepada Bapak waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan semoga yang jawab salam panjang umurnya, banyak rezekinya, lunas cicilannya kalau dibayar. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala mustafa
wa ala alihi washabihi wa man ittaqa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya hormati, saya banggakan Kepala UPTD SMKN 3 Pangkep. Kita hormati, kita banggakan Pak Camat atau yang mewakili Bapak Lurah, Bapak Bading Kamtipmas, Bapak Babinsa, Bapak Bicak, Kepala Sekolah SMP 1 Pangkep, para guru, adik-adikku semua, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh bangunan, tokoh pakaian, tokoh sembako, tanpa terkecuali. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hari ini kita punya tema berjudul menumbuhkan cinta dan iman di era Gen Z. Menyala abangku. Ini bocil lepek Pak ya, wajah-wajah immortal. Saya tanya sekali lagi, kamu bocil lepek, kau kira malaikat maut takut cabut nyawamu? Biar kau pakai hero tank, biar kau pakai hero MM, biar kau pakai assassin, biar kau pakai Lila, Mia, Jansen, Gatot Kaca, Anita. Mau kemana kalian bocil lepek? Ku tahu muka-muka yang selalu di atas di sini ya, rajin sembunyi di sama-sama, nanti muncul bahwa ada lor di depannya. Tidak bisa kau sembunyi karena kau keren bicara di depan ini ya. Memang sekarang ini kalau anak muda tidak dipakai bahasanya Pak, susah diceramai. Saya ini penceramah bukan pelawak, cuma memang sekarang kalau kita ceramah tidak lucu, tidak laku kita guys. Karena saya ceramah datar, tidur semua jemaah. Saya rubahlah ceramahku supaya tidak ada tidur, bukan takut-takut. Kalau bukan bahas kiamat, gempa bumi, gunung meletus, lebih faktor, tsunami, banjir bandang, ada gagah bodoh. Di mana nih bodoh? Bayangkan kalau aku bahas kiamat, aku bahas mati seperti Belen Indonesia, mati ditindis gas 3 kilo atau tertimbun sembako. Nah, karena rajin kumpulkan sembako na cale, baru tidak ada yang coblos. Kenapa saya tahu? Karena saya korban Pak, cale gagal. Ada 3.000 ku bagi sembako dan tidak sampai 1.100. Lalu saja kaya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ekonya mungkin kasih terlalu menggema. Terlalu menggema akhirnya. Kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditandai dengan datangnya pasukan gajah yang ingin menyerang Ka'bah. Rasulullah dilahirkan 12 Rabiul Awal 571 Miladiah. Ya, dulu kita hafal. Kenapa? Karena orang tua kita dulu itu hebat pendidik. Dulu sekali. Nah, bisa orang tua nyanyikan di sejarahnya Nabi. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang Nabi. Apa bilang baca gini-gini? Yang terakhir dan mulia, namanya Abdullah nama Dina sate ini tempat Madinah tempat anak bocil efek zaman sekarang jarang tahu itu lagu, karena waktunya dia di ayu lagunya TikTok dikasih. Dah lama menangis anaknya, cucu nak overdosis. Bagaimana tidak kosle anakmu lahirlah bocil lato-lato, muka-muka immortal, wajah-wajah mobil legend. Ternyata mama dengan anak satu akun TikTok, rusak jadi. Ternyata bapak dengan anak selalu mabar.
Saya turun lagi. Coba lihat anak zaman sekarang. Karena kenapa? Pendidikan yang gaya hedon. Saya tahu, kok tidak lihat titelku Pak? Magister Manajemen Pendidikan. Saya ketua yayasan. Di yayasan saya berhak mencari kepala sekolah. Berhak untuk mencari kepala sekolah. Kenapa? Saya punya yayasan. Sorry ya. Memang umur muda, tapi sudah banyak saya menggambarkan dalam sejarah. Yayasan saya berjumlah 800 lebih siswa. Itu yayasan saya Pak. Ulumul Quran DDI Hasanuddin, depan Grand Mall Kabupaten Maros. Dan saya ketua PHDI Kabupaten Maros, sekretaris wilayah komunitas pendakwah keren se-Sulawesi Selatan. Dikontrak sampai 2027 sama Fajar TV. Banyak saya gambarkan, bukan berarti muda, dongkolnya. Tidak bro, sorry. Saya memang wajah-wajah immortal. Tapi banyak prestasi yang kita ukir dalam sejarah. Betul? Kenapa? Karena saya masih menggunakan sistem cara baginda Rasulullah dalam Madinah. Siapa bilang bahwasanya yang kita anut sekarang ini ramah anak adalah sukses? Tidak semuanya sukses. Kenapa? Di sekolah saya sebagian ramah anak saya gunakan, tapi sebagian saya tidak gunakan. Tetap kita menghukum anak untuk memberikan efek jerah. Kenapa? Guru auladakum bisolati wa hum abna'a sab'a sinin. Didik anak pada umur 7 tahun untuk pergi ke masjid. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'a sab'a sinin. Pukul dengan kasih sayang, kasih efek jerah. Kalau 10 tahun tidak mau sholat, itu sabda Rasulullah. Tapi jangan pukul sampai disiksa, dikasih efek jerah. Kenapa 10 tahun? Karena anak umur 10 tahun takutnya sampai dewasa. Kalau ditakuti di 10 tahun, kalau umur 20 tahun kau kasih takut-takut, nah kan hati kau guys. Nah kasih kau jurus pula. Kenapa? Lambat berterus terang. Akhirnya kau muntabir, mundur tanpa berita. Karena caranya Rasulullah lebih hebat. Untuk apa Michael Hart menobatkan Rasulullah orang terbaik pertama di dunia? 100 orang berpegang di dunia, Rasulullah orang terbaik pertama. Karena Michael Hart melihat sosok Rasulullah sempurna, gaya mendidiknya sempurna. Tidak ada satu orang pun yang bisa mempengaruhi seluruh dunia kecuali Rasulullah. Tanpa senjata mutakhir, tanpa menakut-nakuti seperti Genghis Khan, lalu dilanjutkan oleh Sulaiman, lalu dilanjutkan oleh Berke Khan, dan tidak ada hubungannya dengan Syahrul Khan, Salman Khan, dan Amir Khan. Kucu-kucu betahin kakona piara kita tumbang yang ini demikian kaya anak kahit pasir-pasir bisa mah dikirim ke India apa karena jago mak bahasa itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya maulid ini perlu dicatat. Kenapa? Rangkuman nanti ada pada di akhir. Maulid ini mengajarkan kepada kita, kalau ada yang mengharapkan maulid, tanya apa maksud tujuannya dia mengharapkan maulid. Kalau dia bilang maulid itu bid'ah, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalah binar. Khutbah Jumat bahasa Indonesia tidak pernah dikerjakan di zaman Rasul. Biar 4 mazhab tidak pernah kerjakan khutbah Jumat bahasa Indonesia. Biar kau cari dalilnya dari zaman naik onta sampai naik Toyota, tidak akan pernah kau dapat. Maulid ini bukan perayaan, ini peringatan. Saya tahu dalilnya karena saya lulusan pondok pesantren, bukan pesantren kilat bro. 3 hari di sekolah dapat ijazah, bukan. Kita pondok pesantren, kita belajar sama ulama, bukan sama ulama. Kita tahu baca kitab gundul, bukan yang gondol saja susah dibaca, apalagi yang gundul. Li ahli jahiliyah yaumani fi kulli sana. Dulu orang-orang jahiliyah memiliki 2 hari raya, Nairus dengan Mahwijan. Yal'abuna fihima, mereka bersenang-senang di dalamnya, berhura-hura, baik perempuan dilahir, dikubur hidup-hidup. Ja'a Rasulullah ila Madinah. Ketika Rasul masuk ke kota Madinah, Rasulullah menyampaikan kepada semua umat Islam, 2 hari raya itu Allah ganti dengan 2 hari raya suci, yaitu wa yaumal adha. Selain daripada itu tidak ada lagi hari raya. Dari sinilah digarisbawahi, selain dari Idul Fitri dan Idul Adha tidak ada hari raya. Memang Maulid, Isra Mi'raj, Muharram
17 Agustus bukan hari raya, peringatan. Coba lihat, baca apa di sini, kajian memperingati, betul? Kalau tidak diperingati Pak, mana ada nanti anak cucu kita yang tahu tentang Rasulullah? Jangankan sifatnya, sejarahnya saja Rasulullah tidak ada yang tahu. Kenapa ada pohon pisang berbuah telur kalau maulid? Oh, pernah lihat pohon pisang berbuah telur? Kenapa ada wakulu? Itu semua gambaran di saat Rasulullah lahir. Irhasa linubuwati wa ilaman bi annahu mukhtarullahi ta'ala mujtaba. Irhas kenabiannya muncul. Rasulullah di saat dilahirkan, pasukan gajah datang bersama dengan rajanya Abraha, ingin menghancurkan Ka'bah. Allah perlihatkan kekuasaannya untuk menghormati nabinya. Maka datanglah burung ababil. Ababil tarmihim bihijaratin min sijil. Datang burung ababil bawa paket COD dari neraka. Api yang menyala-nyala, menyala abangku. Faja'alahu ka'asfin ma'kul. Melempar batu yang menyala itu ke tengah pasukan gajah, sampai pasukan gajah itu meleleh seperti daun yang dimakan oleh ular. Weka. Bukan cuma itu, Bapak sallallahu alaihi wasallam wadi yadayhi 'ala al-ardi rafi'ir ra'sahu ila as-sama'il 'aliyah. Ketika Rasul dilahirkan, dia tidak seperti kita, lahir menangis, membentang, menghadap ke langit, tidak. Tapi Rasulullah yadayhi 'ala al-ardi rafi'ir ra'sahu ila as-sama'il 'aliyah. Kedua tangannya berada di atas tanah, kepalanya mencoba ke langit. Irhasan linubuwati wa ilaman bi annahu mukhtarullahi ta'ala mujtaba. Irhas kenabiannya muncul. Pohon yang tak berdaun tiba-tiba berbuah, lebat buahnya, maka digambarkanlah pohon pisang berbuah telur. Kan baru terjadi itu. Di mana tidak apa pohon pisang berbuah telur? Cuma di Maulid. Apa maknanya itu? Kenapa ada seperti itu? Itu buktinya bahwa di saat Rasulullah dilahirkan seperti itu. Bukan cuma itu yang terjadi, banyak. Tanah yang tandus, kering kerontang, muncul mata air. Api kaum Majusi yang dibuat tahun menyala, tiba-tiba padam. Langit terjaga. Warajamati rujumun nayyirati fi kulli rajimin marqa. Di saat Ifrit mencuri berita, dilempar dengan bintang-bintang. Makanya kalau ada bintang jatuh, dikaitkanlah sama orang tua, katanya diterima. Bukan doa diterima, tapi kita lagi senang karena ada Ifrit yang dilempar dengan bintang. Begitu. Langit tenang, tidak ada gemuruh, tidak ada petir, tidak ada hujan. Cahaya nurun ala nur yang menyelimuti alam semesta turun ke satu rumah, rumahnya Siti Aminah. Lahirlah nurun ala nur. Anta syamsun, anta badarun, anta nurun fauqa nurun. Makanya beliau lahir sebagai rahmat bagi seluruh alam. Makanya dalam syairnya Maher Zain dituliskan, li ummi wa abi fadaituka sayyidi salatullah salam alaika ya nabi habibi ya Muhammad alaika bisalami wal huda Muhammad habibi ya Muhammad rahmatan lil alamin ya Muhammad. ya rahmat bagi seluruh alam ya Muhammad. Luar biasa. Makanya Rasulullah SAW itu rahmat bagi seluruh alam. Tidak usah kita cari idola yang terbaik. Apakah Karl Marx bisa jadi idola? Di masa demokrasi gugur idola kita itu. Adam Smith gugur. Tapi ternyata idola yang tidak pernah ada matinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia punya sifat 4, amanah, mampu dipercaya. Kalau adik-adikku semua mampu dipercaya, saya yakin dan percaya, insya Allah kalian akan menjadi manusia yang hebat. Saya juga dulu deh nakal, waktu sekolah di pesantren selalu lari, makanya saya juara lari dari kenyataan.
Banyak, saya itu murid yang paling sering dipukul sama guru tak. Kenapa? Karena saya selalu melanggar, setiap hari melanggar. Kalau slogannya olahraga, tiada hari tanpa olahraga. Saya slogan waktu itu, tiada hari tanpa dihukum. Selalu kena hukuman. Karena kenapa? Pasti kalau bukan sumur saya kotori, WC saya kunci, banyak. Lompat pagar nih, pokoknya banyak. Tapi inilah hasilnya. Kenapa? Satu yang kujaga, tetap amanah, tetap mampu dipercaya. Saya tidak pernah sama sekali berkelahi sama guru. Seberapa nakalnya saya, guruku itu sebagai orang tuaku sendiri. Kalau kau durhaka sama gurumu, berarti kau durhaka sama ilmumu. Biar kau pintar bagaimana, kalau kau durhaka sama gurumu, demi Allah tidak akan ada berkah kau dapat dalam ilmu. Lebih baik punya berkah tapi tidak tahu apa-apa, ketimbang punya ilmu tapi tidak ada berkahnya. Paham? Udah dengar bicara gini-gini? Dengarkan itulah. Lebih baik kamu tidak punya ilmu tapi berkah kau dapat dari gurumu, daripada banyak ilmumu tapi tidak ada berkah sama sekali. Saya sudah rasakan berkahnya guru. Karena apa? Saya tetap amanah, selalu mampu dipercaya. Yang kedua, fakana Rasulullah itu cerdas. Siapa bilang Rasulullah itu cerdas? Buktinya umat-umatnya cerdas. Tidak akan kita nikmati handphone sekarang ini, HP, komputer terkecil, kalau tidak ada jasa seorang muslim. Yang kita lihat di teknologi informasi komunikasi, yang pertama kali menciptakan komputer analog adalah Charles Babbage di abad ke-18. Sebenarnya bukan dia yang pertama kali membuat, namanya Al-Biruni tahun 1001 Masehi. Siapa lagi yang kita mau sebut? Ahli perbintangan, namanya Al-Farabi. Siapa lagi? Kita mau sebut ahli daripada bidang kesehatan, namanya adalah Ibnu Sina. Cuma Eropa berubah namanya Avicenna. Ahli pemikir, filosofi hebat dari tanah Andalusia, dulu namanya Cordoba, sekarang menjadi Spanyol. Dia adalah Ibnu Rushd, tapi dirubah menjadi Averroes. Jangankan nama orang, nama kampung saja, negara yang pertama kali diinjakkan kakinya, Tariq bin Ziyad bersama pasukan, nama gunung itu Jabal Tariq, dirubah menjadi Gibraltar. Apalagi yang kau mau cerita? Apakah Atlas yang pertama kali menulis peta? Ibnu Battuta penjelajah pertama kali. Yang menuliskan itu adalah Al-Razi. Siapa lagi yang kau mau sebutkan? Ahli matematika yang hebat. Tidak akan pernah kita temukannya namanya video-video lawas di 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, kalau tidak ada jasa ahli matematika yang mendapatkan rumus Pitagoras dan merumuskan melalui aljabar. Kita tidak akan pernah menikmati yang namanya Freestar, lalu berafiliasi menjadi Facebook, lalu terinstan menjadi Instagram, sebentar lagi akan menjadi Metaverse. Elon Musk yang menemukan Google, lalu membeli YouTube dan lain sebagainya. Kalau tidak ada jasa orang Islam bernama Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi dirubah namanya menjadi algoritmi, atau lebih dikenal dengan nama algoritma. Kita sebenarnya hebat, cuma komakonya untuk para dengar ini. Makanya belajar, mau sukses? Mau? Belajar kok. Cakir gini. Bagaimana mau sukses? Di depan papan nama sekolah foto SMK Negeri 3 pangkat akan sukses pada masanya. Orang tidak pernah masuk. Di mana mau sukses? Terlalu minum, tidur itu kirim racun. Terlalu banyak antimu peminum. Makanya kalau mau sukses belajar. Nah, tidak segampang membalikkan telapak tangan. Memang generasi sekarang ini Gen Z, generasi Z, mainnya di rumah, main HP, patak bangka-bangka. Awas, sembunyi, ada bom, bikin kali-kali, ada bom. Padahal main PUBG. Coba kalau kau di rumah, di kelas ngaji, minta sama Allah, Toha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Wali kelas pasti ya Allah, salehnya ini anak,
illa tazkiratan liman yasha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Bahagianya orang tuanya di SMK 3 anaknya sekolah tapi hebatnya mengaji dekat gurunya. Nah, subhanallah, kau sudah jadi anak soleh, bangga orang tua itu nak. Bagusnya suara mengaji nak. Iya guru, karena YouTube putar. Itu balik itu putar kurang ajar. Kukira tuh kau mengaji. Ternyata bocil lepet mengaji. Bapak Ibu, oh Bapak Ibu, jadi ada semua 4 sifatnya Rasulullah. Yang pertama amanah, yang kedua fatonah, amanah, fatonah, siddiq, berkata yang benar, kulil haqqa walau kana murra, katakan itu walaupun pahit. Paham? Jadi lebih baik jujur daripada nanti di belakang baru kedapatan. Itu parah. Saya nak dulu jujur sama guru jujur. Siapa lupa pagar? Saya pak. Pasti maju. Kenal lagi curi. Memang sudah kebal saya dengan cubitan. Saya ngerti bahwa guru yang kasih itu yang bisa kasihkan kita berkah. Nah, itu berkahnya sekarang ini. Saya terus terang, 3 bulan, jangan sampai adik-adik berpikir itu Ustaz ceramah enak, begitu upload. Sorry saya ini developer bro, saya selebgram, banyak penghasilan lain selain begitu. Mau apa yang begini? Saya mau menghidupkan dakwah, bukan mau hidup dari hasil upload. Tanya gurumu yang undang saya tidak pernah tanya berapa saya minta di sini datang kemari, tidak. Karena kita mau menghidupkan dakwah, bukan mau cari hidup dari dakwah. Ini menceramah, jadi usaha. Kalau adik-adik semua ke Marus, perumahan Bumi Tapis Madani, Bumi Tapis Al-Fatih, bagi Bodoh Residen, itu saya yang punya. Tapi kenapa mobil kita tidak besar? Hidup kaya boleh, tapi jangan sombong, sederhana lebih bagus. Betul? Itu yang paling utama. Jangan sampai kita bilang, ini jago dibicara Ustaz. Centang biru bro. Oh lihat TikTok hampir 200.000 followers. Supaya mengajarkan kepada adik-adik seperti apa hidupmu sederhana saja. Siapa bilang sahabat Rasulullah miskin? Abu Bakar As-Siddiq itu kaya, dia mati meninggal dunia meninggalkan kepada keluarganya harta 5.000 dinar. Sekarang 1 dinar itu 520.000 dikali 55.000 dinar berapa? Itu sekitar 3 miliar. Coba adik-adikku sekalian, cuma dia tidur di atas pelepah kurma, robek bajunya ditampal. Umar bin Khattab, dia kaya, 70.000 lebih lahan hektar kurma dan propertinya ada. Kalau kita ke Mekah, di luar Mekah itu sampai di Aziziyah, kita lihat di situ tulisannya wakaf Umar bin Khattab. Itu tanahnya Umar bin Khattab diwakafkan jadi hotel. Dia kaya, cuma hidupnya sederhana. Apalagi Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, pedangnya yang berjabat 2, berani dihargai sama Raja Persia 50.000 dinar. Itu Ali bin Abi Thalib. Cuma hidup sederhana. Jangan sampai kita bilang Ustaz gampang bicara karena bagus bajunya. Ini endorsement, brand ambassador ini bro. Semua yang ada di bagian saya ini dari kepala, jam, baju, celana, sepatu, ini hasil brand ambassador. Anu diiklankan semua ini bro. Kenapa? Gajiku saja itu untuk brand, ada 12 brand sekarang saya pegang. Itu tiap bulan berbeda, paling kecil 1,8, paling tinggi itu 5 juta per bulan. Kali ini berapa anak-anak tim kreator yang saya kasih kerja? PT ku sekarang 5, termasuk salah satunya adalah Al-Fatih Art Management. Itu bergerak di bidang untuk apa? Di bidang untuk mengelola akun sosial medianya orang. Pernah kita lihat Marus Informasi? Pernah? Itu adik-adikku yang kerja semua.
Ada yang kerja, Makassar Lambetura, pernah dengar? Itu ada semua yang kerja, karena kita tumbuhkan mindsetnya untuk apa? Untuk bermanfaat bagi seluruh orang. Begitulah sifatnya Rasulullah. Kalian bisa bermanfaat, jangan madokor, wajah-wajah imam selalu mabar. Itu bukan solusi, itu polusi. Betul? Kalian buat SNKN loh, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri. Saya alumni pesantren, tidak tahu masalah komputer dulu deh. Tapi kenapa saya bisa garap sampai puluhan sosial medianya, sampai usaha-usaha kecil menengah? Karena kita punya mindset ke depan ini harus bermanfaat untuk orang. Kalian juga bisa buat apa namanya? Buat konten dakwah, sementara menulis, guys, ukirlah dengan baik, jangan ukir yang tidak baik-baik, meledak, menyala awanku. Tak bisa, terbuka pikiranmu, tidak ada masalah. Kamu ahli di kelistrikan, edukasi orang dengan listrik, edukasi. Jangan sampai kita tidak tahu bahwa ternyata mengedukasi orang itu banyak yang mau nonton edukasi kita di TikTok, di IG, di Facebook, di YouTube. Kalau dimonetize, alhamdulillah. Tapi jangan mengejar monetisnya, kejarlah tujuanmu adalah untuk bermanfaat bagi orang lain. Dari situ Allah akan membukakan kalian rezeki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka. Pernah meledak 1 bulan, penghasilan saya itu sampai 120 juta 1 bulan. Di mana? Sosial media. Tapi mohon maaf, 3 pondok tahfiz yang saya bangun, 2 untuk yatim piatu kurang mampu, 1 komersil. Itu dari mana? Dari penghasilan seperti itu, dari amplop jamaah. Mau jual apa itu amplop begitu? Cuma kalau dikasih ke orang amplop, aku ambil, tidak betul. Anu baik itu guys. Nah gara-gara itu kita membangun pondok tahfiz. Ini pondok tahfiz yang keempat saya bangun. Sementara masuk tadi sebenarnya dari Komnas 1.000 belum dikubayar. Sama kamu dikasih banyak-banyak yang pro. Bagaimana pertama? Kalau orang baik pasti baik juga rezekinya, betul? Jangan ajarkan Allah untuk mengatur rezekimu. Ingat, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap masalahmu ada, pasti ada jalan keluarnya. Kalau masalahmu tidak punya jalan keluar, maka kau yang keluar jalan-jalan. Berat sekali masalahmu. Kalau tidak ada pundak tempatmu bersandar, setidaknya masih ada lantai tempat kalian untuk bersujud. Jangan pernah putus harapan minta kepada Allah, karena Allah pasti tahu seberapa berat hambanya. Allah tidak akan pernah memujinya di luar kemampuan seorang hamba. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bapak Ibu, oh Bapak Ibu, kita sekali lagi bersalawat. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sifat keempat Rasulullah adalah tabligh, penyampai kebaikan. Amanah, fatona, siddiq, tabligh. Amanah, mampu dipercaya. Fatona, cerdas. Tabligh, penyampai yang baik. Siddiq, selalu menyampaikan yang benar. Rasulullah itu penyampai yang baik sampai sekarang wasilahnya dilanjutkan oleh kita semua. Makanya ajarkan ke anak-anak kita bagaimana Rasulullah hebatnya. Bukan cuma itu Bapak Ibu, akhlaknya Rasulullah yang sangat luar biasa. Ketika Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq sahabatnya bertanya kepada anaknya Aisyah, siapa itu Aisyah? Siapa itu Aisyah? Ada Aisyah di sini? Mana Aisyah? Hah? Mana Aisyah? Aisyah itu putri Abu Bakar
istri Rasulullah. Aisyah mantisnya cinta dengan Nabi, dengan baginda damai lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kami samping Rasulullah. Aisyah putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Abu Bakar bertanya kepada putrinya, wahai anakku Aisyah, istri Rasulullah, apa kebiasaan suamimu? Saya pelanjut tongkat stafetnya untuk melakukan kebaikan, tapi jangan salatnya sampai tembus subuh, jangan zikirnya yang tidak putus-putus, atau puasanya terus menerus, atau sedekahnya yang sampai di dalam rumahmu pun habis untuk disedekahkan. Adakah amalannya Rasulullah yang paling kecil? Seperti kasih makan orang satu orang tiap hari. Maka Aisyah pun berkata, ada ayat, setiap hari baginda Rasulullah selalu masuk ke pasar, bawa rantang, kasih makan orang buta di tengah pasar, satu orang. Makanya Abu Bakar mau berangkat, ditahan sama anaknya, sanggup jadi Pak. Karena orang tua itu buta, maka harus disuapkan dengan tangan tak ketika mau makan. Sanggup jadi Pak. Dia bukan seorang muslim, bukan keluarga kerabatnya Rasulullah, dia orang Yahudi, sanggup jadi Pak. Maka Abu Bakar tetap menguatkan hatinya. Rasulullah saja kerjaan, apalagi kita umatnya, kita sahabatnya. Berangkatlah Abu Bakar ke tengah pasar, bawa rantang yang selalu dibawa oleh Rasulullah. Dari kejauhan rantang itu terdengar di telinga orang tua buta ini. Maka orang tua buta ini respon, dia panggil, cepat kemari nak, cepat. Saya tahu bunyi rantangmu. Sudah berapa hari kau tidak bawakan saya makanan. Maka mendekatlah Abu Bakar, dibongkarlah rantang itu tanpa berucap sekata-kata pun. Abu Bakar langsung menyuapkan dengan tangannya, menetes air mata Abu Bakar. Bisa-bisanya Rasulullah rela menyuapkan dengan tangannya orang tua buta ini. Subhanallah. Begitu orang tua buta itu mengunyah makanan dari Abu Bakar, orang tua itu selalu berkata, nak, setiap kau kasih makan saya, setiap kau suapkan di mulut saya, selalu kuingatkan, jangan percaya Muhammad. Kaget Abu Bakar. Berarti selama ini Rasulullah kasih suap ini orang, kasih makan ini orang tua buta. Setiap hari dia dengar fitnaan dari orang tua buta itu. Begitu hebat Rasulullah. Saya tidak sanggup, ya Allah. Jangan kau percaya Muhammad, wahai anak muda. Dia itu pembohong, pendusta, penyihir. Banyak orang yang disihir di sini sehingga mengikut ajarannya. Abu Bakar menangis. Suara tangis Abu Bakar terdengar sama orang tua ini. Kenapa kau menangis? Kau kaget dengar suaraku yang teriak-teriak? Abu Bakar pun bicara. Dari tadi saya diam Pak. Saya takut jangan sampai kau kenal suaraku, sehingga saya tidak mau bicara. Saya takut jangan sampai kau tahu siapa saya, sehingga kau tidak mau makan. Saya ini adalah sahabat yang setiap hari membawakan kamu makanan. Tahu kenapa dia tidak datang bawakan kamu makanan beberapa hari ini? Karena dia sakit. Setelah itu dia meninggal dunia. Tahukah kamu siapa dia? Yang berani menyuapkan dengan tangan lembutnya ke mulutmu, sedangkan kau bukan siapa-siapa, kau bukan kerabatnya. Kami sahabatnya cemburu. Kami sahabatnya tidak pernah merasakan suapan dengan tangannya. Tahukah kamu siapa dia, wahai orang tua? Dialah selalu kalau kau mengatakan pembohong, pendusta, penyihir. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergetar orang tua ini, menangis sekeras-kerasnya. Dia berkata di hadapan Abu Bakar sambil meminta maaf, bawa aku ke makamnya. Tapi sebelum itu akan aku ucapkan oleh anak muda, saksikan ucapanku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
orang tua ini masuk Islam karena akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa bilang jenderal panglima terbesar tertinggi di Indonesia ini punya senjata paling mutakhir? Jenderal Sudirman? Tidak, Pak. Dia punya anak. Kapolri pertama, apakah dia gemuk besar, tukang pukul? Tidak, tapi dia punya anak. Akhlak yang kadang tertinggi daripada ilmu pengetahuan. Betul? Rasulullah punya akhlak itu. Liutammima makarimat akhlak, diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti yang baik. Andaikan sebentar malam kita sujud terakhir di dalam sholat, kita berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira apa yang kita akan sampaikan kepada Rasulullah? Tidak ada kata yang bisa kita sampaikan karena kita hanya bisa menangis. Kenapa kita menangis? Karena kita rindu. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kau rindu kepada Rasulullah? Kenapa kau menangis? Padahal engkau tidak pernah bertemu dengannya. Orang rindu karena pernah berjumpa. Orang rindu karena pernah mendengar suaranya. Sedangkan kita tidak pernah berjumpa. Kita belum pernah untuk mendengarkan suaranya. Kenapa kita menangis di saat mengingat Rasulullah? Karena Rasulullah juga pernah menangis rindu kepada kita. Di saat Rasulullah dulu di tengah sahabatnya, Rasulullah menangis, air matanya membasahi jenggotnya. Bertanya sahabat, ya Rasul, limadza anta tahzan? Kenapa engkau menangis? Kenapa engkau bersedih ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, aku rindu kepada umatku. Sahabat protes, kami ini umatmu ya Rasul. Umat siapa yang kau rindukan? Naam, benar. Antum li ummati, antum li ashabihi. Kamu umatku, kamu sahabatku. Tapi yang kurindu ini sehingga aku menangis. Umatku yang tidak pernah melihat wajahku, yang tidak pernah mendengarkan suaraku. Tapi dia setiap malam, setiap hari dia sujud kepada Allah dan selalu menangis karena rindu kepada umatku yang tidak hadir di masa ini. Dia akan hadir setelah kita tidak ada lagi. Ummati, ummati, ummati. Kita lah yang dimaksud Rasulullah. Bapak Ibu, Bapak Ibu, mau ke Mekah? Singgah sejenak ziarah kepada Rasulullah di Madinah? Berangkat ke umrah. Pakai travel murah. Kalau Desember ini sudah anak-anak ujian, bisa pergi berangkat 27 1850 12 hari pesawat langsung Makassar Jeddah. Hotelnya tidak jauh, jalan kaki jadi 100 meter aja dari Masjidil Haram. Promosi. Kenapa murah sekali Ustaz? Karena pertama tidak ada agen, biaya agen tidak ada. Kedua, biaya mutawif tidak ada. Kenapa? Karena yang bawa itu mutawif sekaligus tour leader. Jadi tidak ada biaya-biaya di situ keluar, makanya murah. Insya Allah berkah. Amin ya Rabbal. Masih mau tak lama ceramah Pak Kepala Sekolah? Cuma pengalaman pernah kak ceramah 1 jam lebih. Pasti isinya dosa. Apalagi panada, ini cepat pasti haji itu Pak. Karena tidak dirasa itu. Ternyata saya ceramah hampir 1 jam, tidak dirasanya sih. Betul, karena kau bodoh sih kok. Saya berdiri dari tadi. Makanya cukup sampai di sini di ceramah. Halo. Kalau masih mau ingat ceramahku, lihat di IG Ustaz Gaul. Jangan lupa follow ya. Iya, follow tapi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sama-sama kita pegang dada kiri kita dengan tangan kanan, pejamkan mata, tarik nafas panjang-panjang, tahan, baca sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim.
Ya Habibi Ahmad, Ya Arusa Fafiqaini, Ya Habibi Ya Muhammad, Ya Arusa Fafiqaini, Ya Mu'ayyad Ya Mumajjad, Ya Imam al-Qiblataini, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal irsyad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Saya tutup dengan sebuah pantun, jawab cakap ya. Burung nuri, burung cendrawasih. Itulah nama-nama burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Ustaz. Demikianlah serangkaian acara Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.